Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesana pagulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Selamat malam dan selamat datang kembali saudara-saudari terkasih di acara Spiritual Exercise. Saya Siska. Sesi ke-7 pada malam ini kita akan membahas topik penderitaan, kematian, dan pembebasan yang akan dibimbing oleh Romo Henry. Topik ini bagian dari tema latihan rohani dengan kitab Perjanjian Lama, sepucuk surat cinta dari Tuhan. Malam ini melanjutkan topik pembahasan minggu kedua dan kita akan diajak untuk merenungkan penegasan rohani di bacaan Psalm 22, Leviticus 4 sampai 5, verse 2, Samuel chapter 15, verse 23. Sebelum kita mulai sesi ke-7 ini, kita buka dengan doa pembuka. Silakan Romo Henry, tolong buka acara spiritual exercise ini dengan doa pembuka. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Siska untuk pengantar. Kita mulai buka saja terlebih dahulu dengan doa. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Alam Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami pisahkan daripada Tuhan, dan musuhnya curang, lindungilah kami. Tebuslah, terimalah kami. Sebab kudusmu, engkau amin puji engkau selama-lamanya. Selamat malam sekali lagi semuanya. Bagi yang baru hadir pertama kali ini juga selamat datang. Jadi yang mungkin sudah lama juga tidak hadir tapi malah hadir, ya welcome back begitu. Kita kali ini sudah memasuki sesi ke-7. Tinggal satu sesi lagi untuk summer ini. Ini juga merupakan sesi terakhir saya membawakan di sini di Bay Area karena saya akan balik ke Roma minggu depan, begitu. Minggu depan sudah akan dari Roma. Baiklah, sekedar review. Jadi kita akan masuk sekarang ini sudah minggu ketiga ini ya dalam ajaran latihan rohani yang seutuhnya. Ini kita masuk tema minggu ketiga, itu wafat wafat dan sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita diuji keberanian dan kemurnian kita. Jadi kita berjalan bersama Yesus dari Getsemani ke Golgota ya. Tapi karena ini cuma mini program, jadi kita tidak bisa mengcover semuanya seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba
satu episode saja, terutama fokusnya kepada Getsemani, yaitu masalah penderitaan dan sengsara Yesus, perspektif beliau di Taman Getsemani. Tapi kita melihat ini dari Perjanjian Lama, begitu ya. Sebelum itu kita melihat dulu ini tema sengsara dan wafat Yesus ini bagaimana dari Perjanjian Lama. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa teologi Katolik mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah precursor untuk Perjanjian Baru. Dalam artian Perjanjian Lama itu sudah mengandung konten juga atau tanda-tanda terhadap peristiwa Perjanjian Baru. Jadi bukan dua hal yang terpisah itu. Jadi wafat dan sengsara Yesus juga sudah bisa kita lihat di kitab Perjanjian Lama. Sebagai contoh, Mazmur 22 ayat 1 sampai 10. Kalau kita lihat teks yang ada di depan, yaitu Mazmur 22 ayat 1, itu mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saya pikir kalian semua sudah tahu bahwa ini adalah kata-kata yang diucapkan Yesus ketika tangannya terentang di kayu salib. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini sudah ada di Mazmur 22 ayat 1 ya. Nanti bisa dibaca kalau mau mendetailnya lagi bagaimana isi Mazmur 22 ini yang menceritakan penderitaan Yesus ketika itu di kayu salib ya. Mazmur 22 terus lagi kita lihat tadi kan ayat 1 sampai 10. Kalau kita lihat berikutnya 12 sampai 20 terutama poin ayat 18 itu juga mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Ini Mazmur 22 ayat 18. Ini jelas perikop ini kalian semua ingat bahwa mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku itu terjadi ketika Yesus disalibkan. Para serdadu membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi atas jubah yang dipakai oleh Yesus ketika itu. Aku dikepung segelombaran orang jahat. Seperti kawan anjing mereka mengerumuni aku, menusuk tanganku dan kakiku. Itu ayat 16. Ini tidak saya kasih merah, tapi kalau kalian yang ini, lihat bahwa mereka menusuki tanganku dan kakiku. Ya. Di precursor penyaliban Yesus, itu sudah ada diceritakan di Mazmur 22 ayat ini 16, ayat 18 persisnya, tapi 12 sampai 20 itu juga menceritakan bagaimana Yesus yang ketika itu menganggul salib di Golgota ya. Nah, kalau kita lihat Leviticus 4 ayat 1 sampai 10 ini menceritakan sebenarnya Musa ceritakan bagaimana dia mengumumkan kepada orang Israel ketika itu bagaimana penebusan dosa ya. Orang berdosa, imam agung sehingga masyarakat bersalah mengorbankan seekor sapi jantan muda yang tidak ada cacatnya kepada Tuhan supaya dosa diampuni. Jadi konsep penebusan Yesus yang rela disalib dan mati demi kita ditebus itu referensinya bahwa ada proses pengampunan dosa ketika itu. Tapi yang di sini jadi korban itu adalah sapi jantan muda. Jadi supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Terus dikatakan juga kurban pengampunan dosa perlu dipersembahkan. Kemudian untuk tebusan dosanya, ia harus membawa seekor domba dan kambing betina untuk Tuhan. Imam harus mempersembahkan kurban itu supaya dosa orang itu diampuni. Kalau kalian lihat yang merah ini ya. Nah, kalau kita tahu begini bahwa di Perjanjian Baru cerita Yesus itu dombanya yaitu Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi di Perjanjian Lama kita sudah bisa melihat itu. Nah, malam ini saya akan mengajak sedikit berbeda dari kitab Perjanjian Lama, merenungkan sedikit. Ada masukan mungkinnya dari kemarin ketika itu Siska bilang, wah kalau meloncat-loncat begitu agak susah Romo. Itu kan satu scene ke scene lain, saya itu mungkin agak susah ya. Sudah mungkin kali ini kita fokus satu scene saja ya. Perlu masukan ini. Ya saya mendengar masukan juga begitu. Itu juga apa saya tidak tahu. Mungkin beberapa minggu yang lalu ketika itu ada yang proses ketika merenungkan tentang dosa, ketika itu tiba-tiba Martha Mayo, nggak tahu ada tidak dia ini promosi ketika itu. Setelah dia promosi
Ternyata banyak yang menonton videonya, itu paling tinggi videonya itu ditonton 106 atau berapa itu, lebih 100-an orang ya views karena promosi Bartimaeus gitu kan. Ya bukan cari-cari promosi atau apa, tapi saya cuma menceritakan bahwa ada masukan begini begitu gitu kan, ya saya bisa mempertimbangkan. Jadi malam ini kita akan fokus lebih kepada kitab Samuel untuk merenungkan ini, terutama dari konteks Getsemani. Oke, ini cerita tentang Daud ya. Coba Siska tolong dibacakan ini yang pertama, teks pertama dulu, kita tahu ceritanya, supaya tahu ceritanya. Kemudian seorang pembawa berita melaporkan kepada Daud, orang-orang Israel telah memihak Absalom. Lalu Daud berkata kepada semua pegawainya yang ada di Yerusalem, "Mari kita mengungsi. Ini satu-satunya jalan supaya kita luput dari Absalom. Tidak lama lagi ia akan datang. Cepatlah, jangan sampai kita dapat dikejar dan dikalahkannya, sehingga seluruh penduduk kota dibunuh." "Baik, Baginda," jawab mereka, "kami siap melakukan apapun kehendak Baginda." Lalu berangkatlah raja diiringi oleh seluruh keluarganya dan pegawainya, kecuali 10 orang selirnya yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Pada waktu raja dan semua pengiringnya berjalan meninggalkan kota, mereka berhenti di dekat rumah yang terakhir. Semua pegawai raja berdiri di sebelahnya ketika pasukan pengawal raja berbaris melewatinya. Juga 600 orang prajurit yang telah mengikutinya dari Gad berbaris di hadapannya. Oke, thank you Siska. Ini di 2 Samuel 15, 13-18 ya. 2 Samuel 15, 13-18 cerita bahwa Daud mendapat laporan bahwa Absalom putranya telah mengkhianatinya. Ya. Jadi seperti Yesus yang dikhianati oleh muridnya, contohnya Yudas ketika itu yang mengkhianati Yesus ya, bahwa ini bahwa Daud dikhianati oleh anaknya ya. Terus kemudian Daud mengatakan, marilah kita pergi ketika itu kan, kita mengungsi. Jadi kita pergi begitu ya. Mungkin ada yang mengatakan ini Romo ini kan coba kan dibuat-buat scratch gitu ya. Bahwa Daud memang dikhianati oleh anaknya, Yesus dikhianati oleh Yudas, tapi bagaimana ceritanya di sini gitu kan? Itu kita perlu terus dengan ceritanya. Ini baru episode pertama bahwa Daud mengatakan kita harus mengungsi. Ya tinggal istananya sama selirnya. Nggak tahu apa pemikirannya nih, kalau selirnya tinggal istananya, kalau dibunuh gimana gitu kan, dia kabur, mungkin harus kabur dia. Kita lihat next gitu kan. Tia mungkin bisa dibacakan. Melihat itu, raja berkata kepada Itai, pemimpin ke-600 orang prajurit itu, "Mengapa engkau ikut juga dengan kami? Lebih baik engkau kembali dan tinggal bersama dengan raja yang baru. Bukankah engkau orang asing, pengungsi yang jauh dari negerimu sendiri? Belum lama engkau tinggal di sini. Masakan engkau kusuruh ikut mengembara dengan aku? Aku sendiri tidak tahu kemana aku akan pergi. Kembalilah dan bawalah juga teman-temanmu sebangsa. Semoga Tuhan mengasihimu dan setia kepadamu." Tetapi Itai berjawab, "Yang mulia, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa tuanku, kemanapun tuanku pergi, hamba akan ikut juga, meskipun menghadapi kematian." "Baiklah," jawab Daud, "majulah terus." Maka berjalanlah Itai bersama-sama dengan seluruh pasukannya dan keluarga mereka. Semua rakyat menangis dengan nyaring ketika pasukan-pasukan Daud meninggalkan kota. Kemudian raja menyeberangi anak sungai Kidron diikuti oleh seluruh pasukannya. Lalu berjalanlah mereka menuju ke padang gurun. Oke, thank you Tia. Kalau kita lihat di sini bahwa Daud akhirnya pergi ya, mengungsi tadi. Kalau kalian perhatikan ayat yang terakhir, ayat 23, itu dikatakan Daud dan pasukannya meninggalkan kota, menyeberang sungai Kidron, diikuti pasukannya. Kalau ada yang ingat bahwa di kitab Yohanes itu dituliskan juga bahwa pada malam setelah perjamuan terakhir, Yesus dan murid-muridnya juga melewati Kidron Valley. Ya.
Jadi ini ada allusion juga bahwa sama, bahwa ini Raja Daud yang telah dikhianati oleh muridnya, kemudian ketika oleh anaknya Absalom pergi mengungsi melewati sungai Kidron. Yesus ketika itu yang sudah dikhianati oleh Yudas juga selesai makan bersama muridnya, dan Last Supper juga menyeberangi sungai Kidron. Nah, kemana kemudian ketika itu ya? Kita lihat cerita berikutnya. Oke, siapa ini? Lia bisa bacakan nggak ya? Imam Zadok dan Imam Abiatar ada di situ, beserta semua orang Lewi yang membawa peti perjanjian Tuhan. Peti perjanjian itu diletakkan dan tidak diangkat sebelum seluruh rakyat meninggalkan kota itu. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, "Kembalikanlah peti perjanjian itu ke kota. Jika Tuhan menyukai aku, tentulah aku akan diizinkannya kembali dan melihat peti perjanjian itu lagi bersama tempat kediamannya. Tetapi jika Tuhan tidak suka kepadaku, terserah sajalah pada apa kehendaknya atas diriku." Selanjutnya raja berkata lagi kepada Zadok, "Ajaklah Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Kembalilah kamu ke kota dengan tenang. Aku akan menunggu di dekat tempat-tempat penyeberangan sungai di padang gurun sampai menerima kabar dari kamu." Lalu Zadok dan Abiatar membawa peti perjanjian itu kembali ke Yerusalem, dan mereka tinggal di situ. Setelah itu Daud membuka sepatunya. Dia bersama semua pengikutnya mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dengan kepala berselubung, tanda berkabung. Oke, thank you, Lia. Pertama, kalau kalian lihat di sini bahwa kata ayat terakhir ketika 30 itu, Daud ketika itu mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dengan kepala terselubung dan tanda berkabung. Oke, bahwa sama halnya Yesus, dia selesai makan bersama murid-muridnya, menyeberangi Kidron Valley dan ke Bukit Zaitun. Taman Getsemani di sana. Jadi ini paralel ceritanya, allusion ketika itu sudah ada ketika itu ya. Bahwa kemudian kalau kalian baca lagi tadi itu bahwa di masalah peti perjanjian itu Daud berkata, "Kembalikanlah peti perjanjian itu ke kota. Jika Tuhan menyukai aku akan diizinkannya kembali melihat peti perjanjian itu lagi bersama tempat kediamannya. Jika Tuhan tidak berkenan kepadaku, terserah sajalah apa kehendaknya atas diriku." Nah, jadi ini sama juga dengan doa Yesus di Taman Getsemani ketika itu kepada Bapaknya, ya. "Biarlah piala ini pergi daripadaku, tapi bukan keinginanku, tetapi biarlah keinginanmu yang terjadi buatku. Terserahlah apa kehendak Tuhan pada diriku." Jadi ketika itu doa Yesus di Taman Getsemani kurang lebih sama dengan doa Daud ketika itu, ketika kembalikanlah tabut perjanjian itu ke kota. Jadi di sini allusion to the Gethsemane experience, ya. Nah, terus kita lihat lagi apa terjadi setelah itu dengan Daud. Yang juga semakin bisa meyakinkan kita bahwa ini prekursor dari balada penyaliban Yesus. Jadi gimana kita bisa hari ini merenungkan, mendoakan penyaliban Yesus dari cerita Daud ini. Ini verses yang terakhir ini, 16 ini. Siapa itu? Agem bisa bacakan nggak, Agem? Baik, Romo. Sebentar saya besarkan dulu. 2 Samuel 16, 5-12. Ketika Daud sampai ke Bahurim, datanglah seorang dari tempat itu. Dan sambil mendekati rombongan raja, ia mengutuki Daud. Orang itu bernama Simei, anak Gera, dari sanak saudara Saul. Simei melempari Daud dan pegawai-pegawainya dengan batu, meskipun Daud dikelilingi oleh anak buahnya dan para perwiranya. Simei mengutukinya dengan kata-kata, "Pergi, pergi, pembunuh, penjahat. Engkau telah merampas kerajaan Saul. Sekarang engkau dihukum Tuhan karena membunuh begitu banyak sanak saudara Saul.
Tuhan telah memberikan kerajaanmu kepada anakmu Absalom. Sekarang mampuslah engkau, hai pembunuh. Abisai adik Yaub anak Zeruya berkata kepada raja, mengapa baginda biarkan pengacau itu mengutuki baginda? Izinkanlah hamba menggorok lehernya. Tetapi raja berkata kepada Abisai dan Yaub abangnya, jangan pedulikan, biarkan saja ia mengutuki aku. Sebab jika Tuhan yang menyuruh dia, siapakah yang berhak menanyakan mengapa ia berbuat begitu? Lalu Daud berkata lagi kepada Abisai dan kepada semua hambanya, anak kandungku sendiri berusaha hendak membunuh aku. Mengapa kamu heran melihat kelakuan orang Benyamin ini? Tuhanlah yang menyuruh dia mengutuk aku. Sebab itu, jangan apa-apakan dia dan biarkan saja dia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan penderitaan ini dan memberkati aku sebagai ganti kutukan itu. Oke, terima kasih Gem. Ini makna yang mendalam dari cerita Daud mengungsi ini. Pertama, dia mengungsi sudah di hari tua ya. Ya mungkin sudah waktunya hampir pensiun begitu ya, tapi di usia tua dia masih harus mengungsi karena dihati anak sendiri. Dia mungkin harus ya sibuk lari di pembuangan begitu kan. Dia sudah jadi raja cukup lama, sekarang harus pergi menderita seperti itu ya. Nah, di sini ketika dia sampai tempat pengungsian itu dia tadi dibacakan Agam itu kan dia dilempari batu oleh Simei itu. Dikutuki dia kan, pergi pembunuh penjahat. Kemudian dikatakan bahwa karena Simei ini dari keturunannya Saul ya. Saul kan raja sebelum Daud. Dan Simei berkata bahwa engkau dihukum Tuhan sekarang tuh katanya. Karena membunuh begitu banyak anak-anak Saul, saudara-saudara Saul, sekarang kamu dihina anakmu sendiri. Mampuslah kamu pembunuh ketika itu kan. Nah, pertanyaannya ketika itu mengapa Daud masih punya pasukan ketika itu kan, tidak dibalas saja ketika itu kan. Dia ini si Abisai dia ingin menggorok lehernya. Ini seperti Petrus ketika di Getsemani yang ingin melawan ketika itu kan, dia bawa pedang ketika itu kan. Tapi Daud berkata kepada Abisai kan, jangan pedulikan. Sama Yesus berkata, jangan sarungkan pedangmu Petrus ketika itu kan. Dan tapi Daud mengatakan, biarlah dia mengutuki aku. Sebab jika Tuhan menyuruh dia, siapakah yang berhak menanyakan kepada mengapa ia berbuat begitu ya. Jadi di sini Yesus itu disalibkan dan dia dihina, dikutuk ketika itu kan, dikecam ketika itu, diludahi. Kurang lebih sama seperti Daud saat itu ya. Ketika dia tapi Daud mengatakan biarlah seperti itu kan. Biarlah dia berbuat seperti itu. Dia bilang gitu kan, ya mungkin aku pantas mendapat ini. Anak kandungku sendiri berusaha mengkhianati aku, kata dia kan. Jadi apa yang kamu harapkan dari orang Benjamin ini? Karena Saul keturunan Benjamin ya. Mungkin kalau Tuhan menyuruh untuk aku, biarlah dia mengutuk aku. Serupa tapi tak sama, Yesus kita tahu dia juga tidak melawan ketika itu. Bahwa ketika dia dikecam, dihukum mati, dan juga disiksa ketika itu, diludahi, dia tidak melawan, dia membiarkan saja seperti itu ya. Di dalam kehidupan ini juga kita bisa merefleksikan begitu kan. Mungkin seperti kata Daud ini, dia bilang jika Tuhan menyuruh dia ketika itu, mungkin ada maksud begini ya, Tuhan perintahan ini memberkati aku dengan kutukan ini. Ketika Tuhan mengingatkan ya, bahwa mungkin ada orang yang kita mendapat sebuah penghinaan begitu, atau kita merasa dipermalukan oleh orang gitu, tapi mungkin Tuhan secara tidak langsung menggunakan orang ini untuk membuat kita menjadi refleksi ketika itu kan. Mungkin ada kesalahan kita yang memang pantas hanya mendapat seperti ini, seperti Daud juga mengatakan ya I deserve this ketika itu kan. Nah, kalau konteks Yesus agak berbeda ya. Yesus ya he said okay I will do this ketika itu, meskipun harus dikecam, dikutuk seperti itu. Nah, jadi malam ini kita akan merefleksikan dari kitab 2 Samuel ini untuk jadi bahan meditasi kita ya. Jadi satu hal lagi, kalau kalian ini nggak di Taman Getsemani, Yesus berdoa kan, dia bilang kepada murid-muridnya, kepada Petrus,
watch and pray ya, doa dan berjagalah supaya kamu tidak menghadapi percobaan ya. Nah, ini kita tahu perjanjian lama itu banyak percobaan-percobaan bahwa Tuhan mencobai Abraham, Tuhan mencobai Israel di padang gurun ketika itu, Tuhan mencobai Job atau Ayub ketika itu, tapi Yesus berdoa ketika itu bilang pada muridnya, berdoalah jangan sampai kalian dicobai Tuhan, gitu kan? Jadi taman di Getsemani juga begitu ya. Karena kalau kita mungkin naruh itu, jadi mungkin kita gagal dalam percobaan. Tapi Yesus berjanganlah kita sampai dicobai seperti itu. Itu juga ada doa Yesus dalam Getsemani yang referensinya adalah kejadian-kejadian di perjanjian lama ketika itu ya. Untuk malam ini yang akan kita doakan pertama, jadi kita melihat bagaimana Yesus mencintai kita sampai akhir melalui perjalanan kehidupan Daud ketika itu kan. Jadi tadi Daud dengan diam menjalani pengungsiannya, begitu juga kita melihat Yesus bagaimana mengamati murid-muridnya ketika itu dia dengan penuh ketenangan, with silence ya. Kita juga Thanksgiving petitions, offering, kita lihat juga ketika itu how gini ya, kita bisa merefleksi ke belakang bagaimana hubungan Yesus dengan murid-muridnya di situ melalui pengalaman Daud. Nah, through experience of David, kita juga bisa melihat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani tadi. Dia tahu apa yang terjadi begitu, tapi dia berserah ya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa berdoa di tengah moments anguish, darkness, tiredness, and anger ketika itu kan? Bagaimana image Tuhan seperti itu? Apakah ada malaikat menolong kita? Apakah Tuhan menjadi sumber pusat dari doa saya? Bagaimana kita bisa tidak seperti Daud tadi yang mengungsi, merasa dikhianati, juga marah, juga capek ketika itu ya, tapi bagaimana dia masih bisa melihat juga dalam kehidupan interiornya begitu. Terus kita tutup dengan kolokwi ya, kita dengan Yesus di sini, bagaimana akhirnya kita bisa berbagi pengalaman dengan dia, menerima kehendaknya ketika itu buat kita di tengah perasaan dia sendiri ketika itu yang dikhianati murid-muridnya. Juga kita berbicara juga dengan Maria ketika itu bagaimana dia melihat putranya ketika itu tergantung di kayu salib ya. Jadi kurang lebih begitu malam ini prosedur kita yang akan kita doakan, itu kita meditasikan. Jadi mungkin panitia bisa siap-siap untuk memutarkan lagu dan untuk meditasi ya. Kita masuk ke suasana doa dan merenungkan semua. Kita masuk suasana doa sekarang, mencoba menjamkan mata, membuka mata hati dan pikiran kita. Kita mencoba menggunakan imajinasi kita sekarang. Bayangkan Raja Daud yang sedang berada di istananya. Bayangkanlah bagaimana suasana istana itu terlihat megah, besar, apapun kondisi, bayangkanlah itu kalian berada di sana dan menyaksikan langsung Raja Daud di depan kalian atau dari kejauhan.
Sekarang kita bayangkan ada orang yang berlari-lari melaporkan kepada Daud bahwa orang Israel telah memihak kepada Absalom. Bayangkanlah suasana di istana ketika itu. Kabar datang bahwa Absalom telah berkhianat kepada ayahnya dan sekarang menguasai kerajaan. Sekarang kita bayangkan Daud berkata, marilah kita mengungsi. Dan bayangkanlah suasana ketika mereka harus mengungsi dan pergi dari istana pada hari itu. Sekarang kita bayangkan Daud yang meninggalkan istana dengan kaki telanjang. Dia pergi bersama murid-muridnya, bersama pasukannya, menyeberangi sungai Kidron sambil menangis dengan kepala berselubung. Perhatikanlah suasana pasukan Daud dan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya yang ketika itu berkabung bersedih. Dan raja tua itu pun menangis dan terus berjalan. Bayangkanlah suasana itu. Sekarang kita bayangkan Daud yang diberhentikan oleh Zadok, sang imam. Bahwa Zadok membawa peti perjanjian Tuhan. Tapi Daud berkata, kembalikanlah peti perjanjian itu ke kota. Jika Tuhan menyukai aku, itulah aku akan izinkannya kembali melihat peti perjanjian itu. Tapi juga Tuhan tidak suka kepadaku, terserah sajalah apapun kehendaknya atas diriku. Bayangkanlah doa dan kata-kata Daud bahwa dia menyerahkan kepada Tuhan apapun kehendak Tuhan pada diri.
Sekarang kita terus membayangkan bahwa Daud menyeberangi sungai, padang gurun, dan terus mendaki Bukit Zaitun bersama pasukannya. Dengan suasana yang masih bersedih. Dengan menangis dan kepala terselubung. Bayangkanlah itu. Sekarang kita membayangkan Daud dan pasukannya telah sampai di Bukit Zaitun. Di situ tiba-tiba datanglah seseorang mendekati rombongan raja. Dan ia pun mengutuki Daud. Pertama, ia melempar batu kepada Daud dan anak buahnya dan para perwiranya. Bayangkanlah situasi tersebut. Kalian dilempari batu sama Raja Daud. Bayangkanlah orang ini pun terus mengutuki Daud dan berkata, pergi, membunuh penjahat. Dengarkanlah suara tersebut, makian tersebut, sambil terus batu dilemparkan ke kalian. Orang ini pun berkata, engkau telah mengharampas kerajaan Saul. Sekarang engkau dihukum Tuhan. Mampuslah engkau, hai pembunuh. Lihatlah suasana ketika itu. Ada perwira yang ingin membalas. Siap menyarungkan, mengangkat pedangnya, menggorok leher orang. Bayangkanlah suasana tersebut. Sekarang kita lihat reaksi dari Daud sendiri yang mengatakan, biarkan saja ia mengutuki aku, sebab jika Tuhan menyuruh dia, siapakah yang berhak menanyakan keadaan mengapa ia berbuat begitu?
Bayangkanlah situasi ketika Raja Daud sendiri mempersilahkan orang itu melempari dia batu dan mengutuki dia. Bayangkan Raja Daud yang berkata bahwa mungkin Tuhanlah yang menyuruh dia mengutuki aku. Sebab itu jangan apa-apakan dia, biarkan saja dia mengutuk. Dengarkanlah kata-kata itu dari Raja Daud dan bagaimana suasana hati para anggota pasukan dan perwira melihat itu semua. Sekarang kita merefleksikan apakah kita bisa mempunyai kerendahan hati untuk berdoa tengah rasa capek, marah, mungkin karena dikhianati, tengah kegelapan, karena dunia kita hancur, punya keputusasaan gitu. Maka kita bisa terbuka seperti Daud, mengatakan mungkin ini rencana Tuhan buat kita, biar terjadi menurut kehendaknya buat kita. Renungkanlah itu. Apakah kita bisa melihat bahwa mungkin penghinaan atau rasa malu yang kita terima, atau dipermalukan orang, mungkin merupakan petunjuk dari Tuhan, wake up call, atau sesuatu yang ingatkan Tuhan untuk mengingatkan kita. Bisakah kita mempunyai kebesaran hati seperti Raja Daud yang menerima apa yang semua kita terima ketika itu? Sekarang kita mulai masuk ke babak akhir meditasi. Kita membayangkan sekarang kita duduk di samping Yesus.
Berbicaralah kepada Yesus sekarang tentang pengalaman kalian melihat Raja Daud yang dikhianati dan kemudian dipermalukan dan harus lari ke pengungsian. Apakah kalian bisa melihat pengalaman Yesus di situ? Seperti Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Maka kita juga bisa berkata seperti itu. Ungkapkanlah perasaan kalian tersebut kepada Yesus yang duduk di samping kalian saat ini. Seperti Yesus yang sudah dipermalukan, dihina, dikutuki, apakah kalian juga siap sebagai murid Yesus untuk menanggung semua penghinaan ataupun penistaan atau caci maki dan kutukan dari orang-orang yang membenci kalian sebagai pengikut Yesus? Renungkanlah itu. Sekarang kita bayangkan kita berbicara sekarang dengan Bunda Maria. Bicaralah kepada Bunda tentang perasaan dia ketika dia melihat putranya tergantung di kayu salib. Apa perasaan Bunda ketika itu yang dia ungkapkan kepada kalian? Atau perasaan hati kalian yang ingin kalian ungkapkan kepada Bunda? Tengah saksian kalian ke penderitaan Yesus oleh pengalaman malam hari ini dengan melihat di Perjanjian Lama dari kisah Daud.
Sekarang kita bersama-sama bisa menutup meditasi ini, mengucapkan doa kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Pelan-pelan kita kembali ke suasana normal dan bisa membuka mata kita. Terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Sebelum kita mulai dengan sharing, WKCW ada beberapa pengumuman. Sumbangan kasih, kalau saudara-saudari bisa support acara spiritual exercise ini, Anda bisa ngasih sumbangan kasih melalui cek ke Marcella Raharjo atau lewat Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih semuanya atas supportnya. IEB, Iman yang Berpikir, sesi 4 bersama Romo Anang pada hari Minggu ini mulai 5:30 malam dengan topik deorientasi perkawinan. Spiritual sesi terakhir bersama Romo Henry, Kamis depan dengan topik Siapakah Saya Melangkah Bersama Dia. Seperti biasa mulai jam 8 malam. Latihan rohani seri selanjutnya akan dimulai pada Oktober 7 jam 8 malam. Tema besarnya ketika dua orang bersama merenungkan makna perkawinan dengan latihan rohani program terbuka untuk pasangan tua, muda, masih mencari pasangan ataupun jomblo. Dibawakan oleh Romo Maharsono, SJ. Sekarang kita akan mulai dengan sesi sharing. Mohon panitia berhenti recordingnya.